Ya, shalom. Wah, belum semua shalom. Apa kabar anak-anak muda? Luar biasa atau biasa di luar? Oke, teman-teman bersuka cita hari ini, amin. Teman-teman hari ini mau ngapain sih? Ada yang tahu gak mau ngapain? Teman-teman Jakarta Barat, sudah berapa lama kita nggak ibadah bareng kira-kira? Ada yang udah ibadah bareng sinergi? Gue rasa belum ya, teman-teman. Belum ya? Oh ya, kenalin, nama gue Brian. Gue Brian Hadi Projo, gue dari Jakarta Timur. Nah, event kita hari ini Get Youth Revival itu disupport oleh namanya Youthers Community. Apa sih Youthers Community? Sebelumnya gue mau kasih tahu, Youthers Community adalah sebuah kegerakan generasi anak-anak muda yang lahir dari Jakarta Timur. Teman-teman, dari Jakarta Timur, dari teman-teman pemimpin di Jakarta Timur dan satu sinergi sama Pahat, teman-teman. Jadi Pahat itu persekutuan anak-anak hamba Tuhan. Dan ternyata ketika kita bikin beberapa bulan yang lalu, luar biasa banget antusiasnya. Kenapa? Karena Jakarta Timur kangen banget ibadah bareng. Kangen banget ibadah bareng yang benar-benar bakar lagi semangat kita sama-sama. Sehingga tuh ada sesuatu yang terjadi di Jakarta Timur. Terutama di gereja masing-masing. Teman-teman, amin, mau hari ini kegerakannya juga nular di Jakarta Barat, amin. Amin. Belum semua, amin. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Pertama-tama gue say thank you juga, kita semua mau say thank you sama yang pertama Bapak Pendeta Freddy sebagai Ketua Perwil Jakarta Barat yang sudah ada bersama-sama dengan kita hari ini. Tepuk tangan buat Pak Freddy dan istrinya. Juga Bapak Pendeta Yohanes Sarjono yang sudah menyediakan tempat bagi kita semua hari ini. Tepuk tangan buat GB Citra. Siapa yang dari GB Citra? Wow. Oke teman-teman. Nah hari ini kita akan free banget. Kita akan ibadah sama-sama. Kita akan banyak banget dengar hal-hal yang memberkati. Terutama dari narasumber-narasumber kita yang sudah ada. Nanti ada Kak Echa Sumantri. Ada Kohan Seyadi sebagai Ketua Pahat Nasional. Ada juga Kak siapa? Yosi Mokalu dari Project Pop. Ada juga performance guest star dari siapa? Gamaliel dan Audrey, teman-teman. Hari ini tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, keren banget. Dan hari ini mungkin masih banyak yang masih di jalan. Gue ngeliat tadi story-nya dari Jakarta Timur aja ada beberapa yang join hari ini. Teman-teman, dari Jakarta Timur ada beberapa join jauh-jauh dari timur ke barat untuk sama-sama bisa bangun sinergi ibadah bareng sama-sama ini untuk kasih apinya tuh sama-sama, teman-teman. Amin. Teman-teman rindu hari ini terjadi sesuatu yang dahsyat. Amin. Yang amin coba colek kanan kirinya. Ayo serius memuji Tuhan nanti ya. Oke. Wow, keren banget teman-teman. Hari Sabtu tuh biasanya kita ngapain sih? Pacaran ya, keluar gitu ya, nongkrong gitu. chill, keluar nongkrong Kak. Tapi hari ini kalau teman-teman ada di sini, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di Jakarta Barat, amin. Wow, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Keren banget hari ini teman-teman. Dan hari ini kita akan mendengar kata sambutan dan nanti doa pembukaan oleh Bapak Pendeta Freddy. Saya persilakan waktu dan tempat. Tepuk tangan buat Bapak Freddy. Baik, puji Tuhan. Izinkan saya buka masker ya, supaya saudara bisa kenal muka saya. Tentu saja pertama saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Freddy Sakaria. Dan saya sebagai Ketua Perwil di Jakarta Barat. Dan ada 163 gereja yang ada di wilayah Jakarta Barat. Dan tentu saja saya sudah menikah, ya, istri satu dan hanya satu-satunya. Dan memiliki 2 orang anak. Yang pertama Yohanes, lelaki 29 tahun. Kemudian yang kedua wanita, ya, Kesia 27 tahun. Dan nanti dia akan juga melayani juga di tempat ini. Puji Tuhan. Saya sangat senang sekali kalau saya bisa berada di anak-anak muda.
Karena saya tahu bahwa anak-anak muda itu multitalenta, ya. Kreatif, multitalenta, dan sangat antusias. Di gereja kami, ya, ada anak muda, ya, yang multitalenta. Dia pemain bass, tapi dia juga bisa bermain gitar dan juga dia bisa bermain keyboard. Dan saya percaya bahwa anak-anak muda di tempat ini adalah anak-anak muda yang mau melayani Tuhan, katakan amin. Karena ada sebagian kita di sini adalah anak dari hamba-hamba Tuhan. Tentu saja kita harus memiliki niat atau kita harus memiliki antusias yang sangat untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan kita harus membuat bangga orang tua kita dan tentu Tuhan. Amin. Saya akan bacakan ya untuk kita semua di satu ayat saja. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini merupakan surat yang diberikan Paulus untuk anaknya yang bernama Timotius. Dan Paulus ingin memberitahu kepada Timotius bahwa jangan seorang pun menganggap engkau masih muda. Karena kita adalah orang-orang muda, adalah orang-orang yang pasti akan diurapi oleh Tuhan kalau kita memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi. Dan kita adalah, Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia ini. Oleh sebab itu kita harus, anak-anak muda, kita harus jaga perkataan kita dan tingkah laku kita. Karena kita sangat berbeda dengan orang dunia. Karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, biarkan acara ini bisa selesai dengan baik. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan kita tetap antusias. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebentar kami akan melayani Engkau di tempat ini. Oleh sebab itu urapi acara demi acara ya Tuhan. Biarkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sekali lagi Bapa, urapi worship leader, pemain musik, urapi penerima tamu multimedia, sound system, dan kami semuanya ya Bapa, kami minta urapan Allah bekerja di tempat ini. Dan ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan gitu. Terima kasih Bapak Pendeta Freddy Zakaria yang sudah memberikan kata sambutan dan doa pembuka. Teman-teman percaya kita semua anak muda, amin. Coba gue mau lihat teman-teman yang anak muda bangkit berdiri sama-sama. Teman-teman tahu kita youthers, kita punya suatu semangat. Kalau misalnya yell-nya gini, kalau misalnya dibilang youthers, jawabannya apa? We are youth gitu, tapi dengan tangan yang terangkat ya teman-teman ya. Karena kita youth, amin. Bisa sama-sama, youthers, we are youth, gitu ya. Sudah bisa? Amin. Coba kanan kirinya colek, bisa gak lu? Bisa gak? Oke, kita sama-sama ya. Kita mau kasih semangatnya sama-sama karena kita mau mulai ibadah kita. Youthers! We are youth! Belum semua, youthers! We are youth! Sekali lagi, youthers! We are youth! Are you ready to worship of God? Come on, keep present worship. Haleluya. Semuanya kabarnya bagaimana hari ini? Bilang kanan kirinya, bilang kamu wangi banget hari ini. Kamu wangi banget hari ini. Haleluya. Let's worship Jesus today. We worship you Lord.
We enter your presence with thankfulness. We are forever grateful for your presence, Lord. Hallelujah. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. And all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. Sama-sama katakan, my comfort, My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. let every breath, Let every breath, all that I am, you never cease to worship you. Come on, we sing. Shout to the Lord, all the earth, let Let us sing power and majesty, praise to the King. Hallelujah. Mountains bow down and the seas will roar At the sound of your name, I sing for joy. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand, and nothing compares to the promise I have. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Come on, we sing, my Jesus, my Savior. Come on. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. all of my days, Lord. All of my days. I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort. My comfort. You're my shelter, Lord. Oh, tower of refuge and strength. Let me praise all that I have, never cease to roar. Come on, shout to the Lord, to the King. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your. Come on, I'll sing for joy, of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise. Come on, we sing, shout to the Lord, come on. Oh, shout to the Lord, all the earth. Let us sing, let us sing. Just be praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your. I sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand, and nothing compares. Teman-teman saja, sama-sama katakan, shout to the Lord, come on. Shout to the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Power and majesty, praise to the King.
we'll run at the sound. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, I'll sing for joy, I'll sing for joy. Forever I love you, forever I'll stand. Come on, come on. And nothing compares to the promise I have. Oh, shout to the Lord of the earth. Power and majesty. We give you praise, Lord. We offer you praise. Hallelujah. Mountains bow down and the seas will roar. Mari angkat tanganmu anak-anak muda. And now sing for joy as the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. And nothing compares to the promise. Sekali lagi katakan. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. The mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I'll sing for joy, I'll sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. For nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise. Nothing compares, Lord. Oh, nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to your promise, Lord. Let's worship Jesus. Mari sembah Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Hallelujah. Be magnified. Be glorified. Jesus, be magnified. Be lifted up. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Kami menyembahmu, Tuhan. Hallelujah. 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 Jesus be lifted high. You are worthy to be praised, God. Hallelujah. Hallelujah. Ooh. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Engkau yang layak, Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah. You are holy.
Come on, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Hallelujah. Jesus. Worthy, worthy. Worthy is the Lamb. Holy, 'cause you are holy. Katakan haleluya. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi aku sapa teman-teman semua, shalom. Masih ada sukacitanya, amin. Nah sekarang teman-teman bilang ke kanan kirinya, bilang kamu keren banget hari ini. Tadi kan kamu wangi banget hari ini. Sekarang bilang kamu keren banget hari ini, haleluya. Teman-teman siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, amin. Come on, beri kemenangan buat Tuhan kita Yesus. Hatiku percaya Tuhan. Semua tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan Tuhanlah, come on. Tuhanlah kekuatan Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. katakan hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Kebenaran dan kota perlindungan. Semua sama-sama, come on. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Tak pernah berubah. Oh, hatiku percaya walau bumi bergerak. Semua loncat ya. Gunungku namun masih terjadi tak pergi Sebentar teman-teman. Sebentar. Teman-teman semua di sini umurnya berapa ya? Ada yang umurnya 15 tahun? Yang umurnya 15 tahun ada? Yang umurnya 20 tahun, angkat tanganmu, come on. Angkat tinggi-tinggi, jangan malu. Engkau tetap muda di dalam Tuhan, haleluya. Yang umurnya 30 tahun, ada nggak? Ada nggak? Kita semua muda di dalam Tuhan. Gue mau kita loncat sama-sama. Lagu ini kita mau semangat, karena kita masih muda, amin. We are stay young. Kita masih muda di dalam Tuhan. Oke, teman-teman. Kalau lagunya ada katakan ku mau selalu bersyukur, tangannya boleh dilambaikan, angkat tinggi-tinggi. Coba deh praktekin dulu ya, come on. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, Shaggy. Come on, Shaggy. Oke, that's better. Oke. Nah, nanti sama-sama kita nyanyiin ya. Kalau ada refnya, ku mau selalu bersyukur. Oke? Kita mulai lagi dari awal. Come on. Here we go. 1, 2, 3. Hey! Sama teman sama-sama. Come on. Woo! Sama-sama katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Dan kota. dan kota perlindungan. Are you ready guys? Here we go. 1, 2, 3, come on. Ku
Semua lompat ya, come on. Namun kasih setiamu tak pergi dari. Yang setuju katakan, yeay. We believe you, Lord. Katakan, Tuhanlah kekuatan emasku, ya gunung batuku, dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Come on, Kaulah berada dan kota perlindungan. 1, 2, 3, go. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, yang benar kasih kamu. Biar musik memuji nama Tuhan. Hanya padamu Tuhan kami percaya. Kaulah gunung batu kami, Engkau pengharapan kami. Semua angkat tangannya yuk, tinggi-tinggi, come on. Ku mau selalu bersyukur, yes Lord. We are forever yours. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung berancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, 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 ku mau selalu bersyukur, semua cintamu padaku takkan pernah berubah. hatiku percaya, Walau bumi berguncang, gunung-gunung berancam, kasih setiamu kasih setiamu, come on. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Teman-teman saya persilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Mari persiapkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan rahmat-Mu yang tidak pernah luntur dalam hidup kami. Sungguh kami melihat setiap pemeliharaan-Mu musim demi musim, Engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percayakan hidup kami, segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Maka dari itu Tuhan, hari ini kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Karena kami percaya Tuhan. Dan kami tahu bahwa Engkau telah lebih dulu memberi yang terbaik buat kami. Lihatlah isi hati kami, selidiki isi hati kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan, amen, amen, amen. Tenang, kecaplah. Hey, go. Here we go. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kecaplah, come on. Kecaplah dan lihatlah
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. Sekali lagi katakan, syukur bagimu. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku. sekali lagi ya, sama-sama katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. selamanya. Haleluya. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Engkau Tuhan yang berdaulat. Sebab kami milik-Mu dan Engkau milik kami. Tuhan Engkau dengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi Bagimu dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati, kasih setiamu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Katakan, sebab aku milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita hormati hadirat Allah pada malam hari ini. Katakan, anugerahkan kuasa. Anugerahkan kuasa-Mu mengubah hati. Amin, amin. Untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Katakan, sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setiamu, kasih setiamu yang menghidupkan.
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku, kerjakanlah dalamku. Aku berserah, kami berserah sepenuhnya hanya padamu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Kami berserah, segalanya kami berikan. Mari anak muda, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, bersamaku ini, Aku di dalam hatimu, kasih setiamu kasih Tuhan. setiamu yang menghidupkan aku. Aku milik-Mu, Bersamaku aku pertahankan hidupku. biar kehendak-Mu Tuhan, kerjakanlah dalamku. Sekali lagi katakan, sebab aku milik-Mu, sebab aku milik-Mu. Aku di dalam hatimu, kasih setiamu If you're calling, we're coming, Lord. yang We're not walking, we're running. menghidupkan aku. We are surrender to you, Lord. Sebab aku milik-Mu Tuhan. Tuhan masih berhambanya. Aku pertahankan hidupku, ya kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Mari lebih sungguh lagi malam hari. Aku Ini milikmu, aku di dalam. Ini doa kami malam hari ini Tuhan. Kasih Biar kasih setiamu yang selalu menghidupkan kami. Oh Yesus, kami sembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku bertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakan. Mari kalau tidak keberatan kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Mari dengan iman katakan, sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih aku di buat dalam segala yang pernah terjadi, yang pernah kami alami dalam kehidupan kami, Pak. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami, Bapak. Kalau kami bisa ada sampai detik ini Tuhan, kami percaya itu karena Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih. Oh, Ramatakara masih kana matakara masih kiara kiara masih kana matakara masih kiara matakara kiara matakara masih kiara matakara. Biar kehendak-Mu Tuhan nyata di dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar kehendak-Mu dengan iman-Mu malam hari ini katakan, biar kehendak
dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau katakan kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat setiap hal yang pernah kami alami Bapa. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri. Terima kasih buat perkenanan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami untuk duduk diam malam hari ini, mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan pada malam hari ini, karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Mari setiap anak muda yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Youthers, we are youth. Sekali lagi ya, Youthers, we are youth. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk anak-anak muda. Wow, sungguh luar biasa malam hari ini kita bisa berada di tempat ini. Terima kasih sekali lagi buat Om Yohanes Sarjono selaku gembala sidang di tempat ini yang telah menyediakan tempatnya dengan luar biasa. Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan semua yang sudah hadir, buat pengisi acara, buat Gamal, Audrey, Tante Kristi, thank you sudah hadir. Buat Eca yang masih di bawah, Kak Yosi juga udah di bawah. Terima kasih buat tim PW, luar biasa. Sarangeo, ya, oke, siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Sebelum kita masuk dalam sesi talk show, tema malam hari ini ada Dare to be different. Katakan sama-sama, Dare to be different. Oke, nah kita buka dulu ya di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tadi Pak Freddy sudah sempat singgung, ya. Boleh dimunculkan PowerPoint-nya? Ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16, nanti kita baca bersama-sama. Teman-teman baca yang genap, saya baca yang ganjil, ya. Ada di PowerPoint aku kok ayatnya. Oke, puji Tuhan. Sabar sedikit. Wah, kelihatan? Oke. Saya baca, oh gak kelihatan di sini gak ada tulisannya ya. Jadi sama-sama aja kita baca ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendakmu terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Katakan amin. Ayat yang baru kita baca ini memberitahukan bahwa hidup kita ini sebagai pengikut Kristus harus bisa memberikan dampak yang baik. Jadi dari pembacaan ayat ini, sebenarnya ayat ini memberitahukan bahwa hidup kita ini harus bisa berdampak. Tentunya berdampak yang positif, dampak yang baik bagi sekeliling kita. Ya, garam kalau tidak bisa mengasinkan makanan dia tidak ada gunanya. Garam ini kan kalau yang suka masak kan suka pakai garam untuk menambahkan rasa menjadi lebih enak. Ya. Lalu kalau kita nyalain lilin, nggak mungkin di tempat yang terang, nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Pasti akan kita taruh di tempat yang gelap. Kalau mati lampu, kita cari lilin, ya buat sumber penerang kita. Begitu juga kehidupan kita anak-anak muda. Kita harus bisa tampil beda dimanapun kita berada. Kita harus memberikan dampak yang positif dimanapun kita berada. Amin? Amin. Nah, Dare to be different di sini berbicara tentang cara bagaimana anak muda Kristen seharusnya berkelakuan atau memberikan dampak yang baik bagi sekelilingnya. Jadi harus memberikan dampak yang baik. Katakan dampak yang baik. Coel kiri kanannya. Hei, dampak yang baik ya. Dampak yang baik ya. Dampak yang baik ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa tampil beda. Jadi sebagai anak-anak muda Kristen ya, ada beberapa hal yang harus kita lihat, yang harus kita pikirkan, yang harus kita jalani untuk kita bisa tampil beda nih. Apa yang membedakan kita dari orang-orang di luar sana? Dari orang-orang mungkin yang gak mengenal kebenaran. Yang pertama, kita harus punya yang namanya komitmen. Sama-sama katakan komitmen. Nah, komitmen sendiri
Arti kata komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Jadi dia terikat. Suatu perjanjian. Bisa di slide-nya bisa ditanyakan? Oke. Nah, ini arti kata komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, komitmen dalam hal apa nih? Dalam dunia pendidikan atau sekolah? Jujur dalam ujian, dalam tugas sekolah, taat peraturan. Apa yang membedakan? Mungkin kalau teman-teman kita sana yang kehidupan kerohaniannya mungkin jauh dari kata kebenaran firman Tuhan, kalau ujian masih suka nyontek. Tapi kita sebagai anak-anak pilihan Tuhan, sebagai terang, kita kan memberikan dampak, memberikan garam, menjadi dampak yang baik bagi sekeliling kita. Ya kita mesti usaha, jangan sampai kita nyontek. Sehingga teman-teman kita lihat, wah orang ini beda nih. Wah teman gue yang ini berbeda nih. Di saat yang lain nyontek, dia kagak. Bukan karena gak ada kesempatan ya, tapi karena benar-benar bisa. Dia mengerti. Dia harus menjadi dampak, karena dia harus menjadi dampak bagi sekelilingnya dimanapun dia berada. Taat akan peraturan sekolah. Masuk sekolah jam 7. Sekarang masuk sekolah jam berapa? Setengah 7 ya? Setengah 7. Ya, setengah 7 masuk sekolah, peraturan sekolah adalah masuk sekolah setengah 7. Kalian jangan hadir jam setengah 7 lewat 5. Kalau bisa setengah 7 kurang 15 sudah hadir. Jadi biar guru-guru pun melihat, wah ini anak muda Kristen yang luar biasa. Dia menjadi anak muda yang unggulan. Datang gak pernah terlambat. Hingga memberikan dampak yang positif bagi sekelilingnya. Lalu dalam pekerjaan. Kita mengerjakan tugas-tugas kita di kantor dengan sebaik-baiknya. Jangan suka menunda pekerjaan. Bos kita kasih kita deadline. Hans, nanti kamu ada tugas proyek ya. Hari Rabu kamu harus kumpulkan ketemu dengan saya. Bosnya ngomong hari Senin. Wah gampang. Masih Senin, besok masih Selasa. Masih bisa kita kerjain. Lalu kita undang-undang, kita undur-undur. Begitu hari Selasa masih pagi nanti aja. Tiba-tiba hari itu komputernya rusak, nggak bisa nyala. Hingga Rabunya tidak bisa presentasi ke bosnya. Bosnya tahu, wah ini anak kan suka melayani nih. Suka pelayanan, rajin ibadah. Tapi kenapa melalaikan tugasnya? Kenapa membuang-buang waktu? Nah ini berarti kita tidak bisa memberikan dampak positif bagi rekan-rekan kantor kita, bagi bos kita. Selain dalam pekerjaan, nah ini juga nih dalam hubungan berpacaran atau berumah tangga. Ada yang udah pacaran di sini? Ada yang pacaran? Pacaran? Nggak ada sini? Oh, ada ragu-ragu ya? Pacaran di sini? Bang Yusuf? Oh sudah menikah. Bang Yusuf sama kalian. Karido? Oh sudah menikah. Kalau Bang Yes? Sudah tentu menikah ya. Sharon? Di sebelahnya ya? Oke. Oke. Dalam berpacaran pun komitmen sangat dibutuhkan. Setuju nggak? Yang pacaran setuju nggak komitmen? Ya, setuju ya? Itu penting loh. Itu landasan awal memulai sebuah hubungan komitmen. Harus setia. Ya, harus setia. Setia di sini bukan setiap tikungan ada ya. Ya, bukan ya. Tapi benar-benar setia. Komitmen sama pasangan hidupnya. Walaupun kadang-kadang nih suka kalau di mall nih, wah lagi jalan berdua sama pacarnya. Lagi gandengan. Nggak boleh ya, social distancing ya, nggak boleh gandengan. Terus tiba-tiba ada yang cowok nih, ada yang cewek lewat. Wow, cantik. Salah nggak ngomong gitu? Salah nggak? Nggak salah ya. Yang salah adalah begitu dia mengingini. Betul ya? Karena kita mengagumi ciptaan Tuhan. Dia cantik ya, kita mesti bilang dia cantik. Ya, ya. Yang cewek-cewek udah ngangguk-ngangguk, berarti mesti setuju ya kalau nanti cowoknya ngeliat ada cewek cantik. Ya, ada beberapa yang ngangguk di sini tadi. Ya, intinya kita mesti setia. Ya, dalam rumah tangga juga membangun bahtera rumah tangga. Yang mau menikah, oh ada di sini, ada. Ya, ada yang baru mau menikah? Dan dekat-dekat ini belum ada ya? Akan ada. Ya, tentunya nanti begitu menikah, komitmen itu juga penting dalam pernikahan, membangun bahtera rumah tangga. Jangan bilang begitu menikah itu, wah semua sudah selesai, sudah happy ending. No, itu babak baru. Ya, setelah menikah, di situ malah diuji komitmen kalian dalam berhubungan rumah tangga. Ya. Nah, yang paling terpenting komitmen itu dalam pelayanan. Komitmen ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan.
dimanapun kita melayani, apapun tugas dan tanggung jawab kita saat kita melayani, komitmen itu penting banget. Harus punya komitmen yang baik. Saya punya background seorang wedding organizer. Ya, saya wedding organizer biasanya itu Sabtu kita WO. Nah biasanya itu full day itu, kadang-kadang full day. Dari pagi, dari subuh, matahari belum terbit kita udah kerja. Nanti pulang tuh udah ganti hari, sampai rumah. Nah saya biasanya terkadang suka berbenturan dengan Sabtunya WO, minggunya pelayanan, pagi. Wah ibadah jam 7:30. Ya, ibadah 7:30. Lalu Sabtu saya WO nih. Saya WO. Tidak menjadi sebuah alasan buat saya lapor ke gereja, Pak, saya besok gak bisa pelayanan karena saya capek, saya habis kerja. Itu bukan alasan. Kita tahu tugas dan tanggung jawab kita sebagai apa. Di saat kita harus minggu melayani, begitu kita terima job di hari Sabtu, ya komitmen kita di sini diuji. Kita tetap mau datang melayani atau enggak? Atau kita menggunakan beribu-ribu alasan, capek lah, males lah, mager lah. Udahlah gampang nanti tinggal ini deh, tinggal diganti sama yang lain. No. Dalam melayani pun kita harus punya komitmen yang tinggi. Apalagi dalam melayani. Karena yang kita layani adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amin. Amin. Dia yang memberikan kita kehidupan, nafas. Pernah kepikir gak kalau Tuhan, oh yaudah deh, misalkan namanya siapa nih? Joni, ada nama Joni di sini? Ada? Nggak ada ya? Ada. Kalau ada saya ganti nih. Jeffrey. Nggak ada. Oke ya. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, oke lah. Nih Jeffrey ini komitmennya kurang bagus nih. Melayani asal-asalan. Udah deh. Saya ambil lah. Nafasnya 2 detik aja. Atau 4 menit deh. 1 menit aja. Apa ngapan? Komitmen kita di hadapan Tuhan itu penting dalam melayani. Apapun bidangnya. Tapi Kak saya kan cuma sebagai seorang terima tamu, terima jemaat. Kecil pelayanan saya, tidak ada yang kecil besar di mata Tuhan. Semua itu sama. Karena kita masing-masing diberikan bakat dan karunia yang luar biasa dari Tuhan secara berbeda-beda. Tapi luar biasa. Apapun pelayananmu, bagian apapun, mungkin terlihat kecil di mata orang lain. Tapi di mata Tuhan sama porsinya. Amin. Nah, kalau tadi yang pertama ini komitmen, saya akan bahas secara cepat aja karena habis ini kita mau talk show. Ya. Yang kedua, apa yang membuat kita harus berbeda sebagai anak-anak Tuhan? Yang kedua, berani menegur. Amsal 28 ayat 23 berkata begini, siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Kalau kita lihat pemimpin kita salah, kita lihat rekan kita salah, jangan karena kita berpikir, wah nih, misalkan gini, kita punya teman, ini orang ini kaya banget, atau keren banget, kaya banget. Tapi dia salah, kita tahu dia salah. Aduh, kalau nanti saya tegur dia salah begini, nanti saya dijauhin. Nanti saya gak ditemenin. Hingga akhirnya kesalahan dia ini dilakukan berulang-ulang, tapi kita gak berani negur. Padahal kita tahu dia salah. Dan akhirnya kebohongan atau kesalahan yang dia buat ini, karena tidak ada yang menegur, karena tidak ada yang memberitahu bahwa dia itu salah, itu menjadi pembenaran buat hidup dia. Bahwa itu adalah benar yang saya lakukan. Buktinya gak ada yang komplain. Buktinya gak ada yang bilang saya salah. Sebagai anak-anak muda yang hidup dalam Tuhan, kalau kita melihat rekan-rekan kita salah, tegurlah dengan kasih. Tentunya dengan kasih, dengan hikmat. Jangan frontal juga. Tegur, panggil dia, ngobrol bro, atau kak, atau sis, tadi kayaknya salah deh. Gak boleh begini, harusnya berkelakuan, bertindak, berkata. Tegur dengan kasih. Ya, jangan sampai menimbulkan sakit hati atau salah paham. Jadi kita harus berani menegur. Itu yang buat kita berbeda dengan dunia, dengan anak-anak lain. Kok mungkin yang lain, gak apa-apa lah daripada gue dijauhin, daripada gue gak punya temen. Lebih baik biarin aja. Nah, itu konsep dunia. Konsep kita sebagai anak-anak muda yang berani, yang mau tampil beda. Ya berarti kita harus berani mengatakan teman kita itu salah. Rekan kita salah. Tegur dengan baik-baik. Nah, selain berani menegur, tentunya yang ketiga kita harus berani menerima teguran. Yang ketiga, yang buat kita beda, apa nih? Anak-anak muda yang beda nih apa nih?
Selain kita berani menegur teman kita yang salah, kita juga harus berani menerima teguran kalau kita salah. Ya, katakan amin. Amin, ya. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Serem ya ayatnya ya. Ya saya ulang ya. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Wow. Jadi kita sebagai anak-anak muda Kristen yang tahu akan kebenaran, jika kita salah, kita ditegur, kita harus bisa belajar menerima. Kita terima, introspeksi diri. Aduh, ada yang salah rupanya dalam hidup saya. Jangan begitu kita ditegur, kita bilang, apa lu? Kayak merasa diri lu paling bener aja. Siapa lu? Udah berani negor gua. Gua kan anak gembala. Halo Gerhapena, shalom. Ada anak-anak youth saya di sini. Ya, shalom ya. Jangan besok tapi begitu dengar ini besok mereka negor saya semua nih. Kak Hans gini. Enggak ya, saya merasa kalian baik-baik ya. Shalom ya, yang di pojok sana. Shalom Kak Eron ya. Ya, selain kita bisa memberi teguran, berani menegur kalau teman kita salah, selain kita bisa menerima teguran kalau kita salah, apa yang buat kita beda lagi? Kita harus bisa mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata gini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat ini jangan diartikan secara letterlock ya. Wah berarti 70 kali 7 berarti 490 kali doang nih. Terus teman-teman ngitungin, dia salah 1 ya. Tinggal 489 lagi loh. Ya, enggak. Maksud ayat ini tuh kita bisa mengampuni teman kita yang salah ini tanpa batas. Tuhan pun sudah kasih contoh sama kita. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah kasih contoh. Mengampuni kita, menebus setiap hidup kita. Kalau dipikir siapa kita? Sampai Tuhan mau datang mati buat kita, mau nebus kehidupan kita. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Bahkan semerah dosamu, apapun dosamu, kamu datang sama Tuhan. Tuhan bisa kasih pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya, dan dia akan mengampuni segala kesalahan kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau dia, Tuhan yang berkuasa, yang bertahta, mau mengampuni kesalahan kita, masa kita gak mau mengampuni orang yang bersalah sama kita? Jadi kasih kode 3 menit lagi Kak. Ya, terima kasih. Hari ini saya punya timekeeper. Terima kasih Ezra. Ya. Dan mengampuni itu bukan hanya sekedar kata memaafkan. Tetapi juga harus bisa melupakan semua kesalahan. Terkadang kita nih sering banget kalau ada teman kita yang salah sama kita. Aku minta maaf ya. Oke, saya maafkan. Tapi, ini yang bahaya, ada kata tapi. Kalau memaafkan ini kita harus bisa melupakan kesalahan orang yang bersalah sama kita. Karena kalau kita cuma kata memaafkan dalam hati, ya udah maafkan aja dalam mulut, dalam pikiran kita. Tapi kita tidak bisa melupakan kesalahannya, itu bukan memaafkan. Itu pasti akan terus tertanam. Begitu dia salah lagi, kan diulang lagi. Kita harus bisa melupakan kesalahan orang tersebut. Kalau kita bisa mengampuni. Jadi kita harus bisa mengampuni. Ini salah satu bentuk yang berbeda. Ya, dari kehidupan kita, orang-orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan sama mungkin orang-orang di sana yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Selain mengampuni, apalagi yang harus berbeda dari kehidupan kita? Kita harus bisa minta maaf. Meminta maaf adalah atas kesalahan kita, bukan suatu kelemahan yang harus kita hindari. Melainkan meminta maaf merupakan cara untuk dapat memulihkan hubungan yang retak dan dapat membuat rasa benci atau amarah dan kepahitan menghilang dari diri kita dan dapat menjalin kembali hubungan dengan baik. Susah gak ngomong kata maaf? Tapi dia udah nyakitin saya banget Kak. Saya sakit hati banget sama dia. Saya gak mau maafin dia. Kita harus bisa memaafkan orang yang datang sama kita begitu dia minta maaf.
Mungkin berat banget. Saya percaya berat banget. Saya pernah mengalami juga tentunya. Di mana saya harus bisa mengampuni, ya. Sedikit kesaksian. Saya ini anak gembala. Oh. Papa saya seorang gembala sidang. Jadi waktu awal-awal papa saya buat gereja atau membuat gereja nih, saya mengalami adaptasi baru dengan lingkungan jemaat saya, dengan rohaniawan saya. Lalu di situ saya melihat perlakuan, wah kenapa nih? Kenapa kok dia begini sama papa saya? Kok papa saya dibeginiin? Emang papa saya dikasih makan sama dia? Enggak kan? Saya marah. Saya bilang, waduh ini gak benar nih begini. Saya gak mau, aduh ini kenapa mesti ada jemaat kayak begini di tempat saya. Tapi lama-kelamaan saya berpikir, Tuhan, kalau Tuhan aja mau mengampuni, masa saya gak mau memaafkan sih Tuhan? Siapa saya cuma manusia. Saya cuma ciptaan Tuhan dari debu dan tanah yang dikasih nafas kehidupan, dikasih anugerah yang luar biasa sama Tuhan. Masa saya gak mau mengampuni dia, memaafkan dia? Mudah? Tidak. Butuh waktu, butuh proses. Tapi kita harus bisa memaafkan. Selanjutnya, apa yang membuat kita harus bisa tampil beda nih? Tidak menghakimi. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi, jangan menghakimi sesama kita. Kalau dia salah, tegurlah dengan kasih. Lalu lantas kita jangan menghakimi dia. Kita harus bisa mengasihi dia. Selanjutnya apa lagi nih yang bisa membuat kita beda dari sekeliling kita? Kita harus bisa ramah dan penuh kasih. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus bisa mengasihi sesama kita. Siapapun itu, apapun itu. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia hitam, mau dia putih. Apapun itu kondisi dia. Kita harus bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan ada lagi yang saling benci, tapi biarlah kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Selanjutnya, apa yang buat kita beda juga nih dari orang lain? Dapat membawa kedamaian. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jangan sampai ya begitu kita datang, teman-teman kita tuh ngomong gini, aduh dia datang lagi nih pembuat rusuh. Aduh dia datang lagi nih, ini biang kerok nih. Udah deh, kita udah gak damai deh ada dia. Mau dicap seperti itu sama teman-teman kita? Enggak kan? Tapi selalu kita berharap jika kita datang, kita hadir di tengah-tengah teman-teman kita bisa bilang gini, wah dia datang loh, wah pasti jadi enak di suasana, pasti jadi enjoy nih. Pasti kita dapat berkat nih. Kita harus bisa menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita. Garam dan terang bagi sekeliling kita. Amin. Amin. Yang terakhir, apa yang membuat kita bisa tampil beda dari orang-orang di luar sana? Respon. Respon saat apa? Pertanyaan. Saat diproses Tuhan tentunya. Proses pembelajaran yang Tuhan berikan bagi kita itu bisa datang dengan berbagai cara. Ketika proses itu datang dalam kehidupan kita, respon kita harus berbeda dengan orang lain yang tidak mengenal Kristus. Proses itu mengajarkan kita supaya bisa lebih baik. Saya selalu bilang yang namanya proses itu tidak pernah enak. Betul ya? Proses itu tidak pernah enak. Tapi kalau kita bisa bertahan dengan proses yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita punya respon yang baik. Menerima proses yang Tuhan kasih. Percayalah. Pasti ada hal indah yang Tuhan mau kasih sama kita.
Ada sesuatu hal yang luar biasa yang mau Tuhan kasih sama kita. Saya selalu senang pakai sebuah ilustrasi yang saya sering jadikan ilustrasi. Ini ilustrasi tentang sebuah proses. Seorang yang membuat kendi, tanah liat, dia akan bikin sedemikian rupa. Waktu itu jadi, dia lihat baik-baik. Begitu dia menemukan sebuah goresan kecil, orang yang buat itu tidak akan menambelnya. Tidak akan dicat, dia tidak terlihat. Tapi dia akan remukkan lagi, dihancurkan lagi bejana itu. Dia bentuk ulang sampai tidak ada cacatnya. Itulah proses kehidupan. Proses itu enggak ada yang enak. Saya mengalami banyak proses yang Tuhan berikan sampai detik ini. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tapi saya percaya setiap proses yang saya alami, Tuhan ada sesuatu hal yang mau Tuhan kasih sama di saya. Ada yang mau Tuhan berikan sama saya. Proses itu bisa berbagai cara ya. Bisa melewat mungkin teguran kita atau mungkin kita sakit. Atau mungkin kita ada masalah keuangan. Proses itu bisa datang dengan berbagai cara. Respon kita ini menentukan apakah kita berhasil melewati proses ini. Nah, yang membedakan kita adalah kita harus bisa menerima proses ini dengan respon yang sangat baik. Tentunya kalau kita bisa menerima dengan baik, maka dari itu semua proses itu akan kita bisa lewati dengan baik. Pencobaan yang kita alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Jadi jangan khawatir. Kalau hari ini lagi diproses Tuhan, jangan khawatir. Percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kita kekuatan. Tuhan udah tahu sampai sebatas mana Chris bisa bertahan dengan prosesnya. Sampai sebatas mana Otniel bisa bertahan dengan prosesnya. Sampai sebatas mana Hans bisa bertahan dengan prosesnya. Karena Tuhan tahu kekuatan kita. Kalau Dia memberikan kita proses, pasti Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melewatinya. Amin. Amin. Saya tutup dengan sebuah artikel, ya. Ini artikel ini sungguh mengejutkan saya, ya. Jadi ini artikel dari WHO Global Health Estimate, ya. Jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia berdasarkan laporan terakhir WHO Global Health Estimates diperkirakan mencapai 793.000 kematian pada tahun 2016. Atau satu kematian setiap 40 detik. Bayangin ya, satu kematian setiap 40 detik. Setiap 40 detik ada satu orang mati bunuh diri. Di tahun 2016. Artinya ketika ada satu orang meninggal karena bunuh diri, diperkirakan terdapat 20 kasus pencobaan bunuh diri pada saat yang bersamaan. Bunuh diri menyumbang 1,4% kematian seluruh dunia. Dan merupakan ranking ke-18 penyebab kematian terbanyak. Kematian pada kelompok umur 15 sampai 29 tahun. 15 sampai 29 tahun mendominasi negara berpendapatan rendah dan menengah. Wow, 15 sampai 29 tahun. Anak-anak SMA sampai umur 29 kuliah, dewasa muda, rentan dengan bunuh diri. Bahkan data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2020 melaporkan terdapat 671 kasus kematian akibat bunuh diri. Ini tahun 2020 ya. 671 kasus kematian akibat bunuh diri. Sementara data potensi desa atau PODES, Badan Pusat Statistik atau BPS 2021 menyebut telah terjadi 5.787 korban bunuh diri maupun pencobaan bunuh diri. Dari 2020 671 naik di tahun 2021 cuma beda 1 tahun menjadi 5.787 tahun. Kalau dia tidak punya respon yang benar, hal bunuh diri ini bukan hal yang mustahil dilakukan oleh anak-anak muda. Kalau dia tidak bisa menerima proses yang dia hadapi, mungkin masalah dia nggak mengerti.
hal bunuh diri ini bisa terjadi, tidak mungkin tidak. Maka dari itu, begitu masalah itu datang, jangan lari keluar, tapi datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku lagi ada problem. Aku harus ngapain? Tuhan, aku harus ngapain? Dan aku percaya saat kita datang sama Tuhan, saat kita bilang Tuhan aku harus ngapain, Tuhan pasti kasih jawaban buat kita. Tuhan pasti kasih kekuatan. Tuhan kasih kita jalan keluar ke setiap pergumulan hidup kita, amin. Saya tutup dengan satu statement sebelum kita akhiri, ya. Bukan soal benar atau salah, tapi adalah respon kita. Gak penting benar atau salah, yang penting respon kita. Begitu masalah itu datang, respon kita bagaimana? Apakah kita datang sama Tuhan atau kita lari dari Tuhan? Apakah kita bersekutu dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan, atau kita lari meninggalkan Tuhan? Respon kita menentukan keberhasilan kita melewati masalah kehidupan kita. Respon kita yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus. Kita anak-anak muda yang diberikan anugerah oleh Tuhan untuk bisa ada, untuk bisa jadi garam dan terang bagi sekeliling kita. Kita harus punya respon yang luar biasa. Respon anak-anak Tuhan yang tidak lari dari setiap masalah, yang tidak lari dari setiap bentuk apapun pergaulan yang tidak baik. Tapi kita datang sama Tuhan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya serahkan pada yang selanjutnya. Ya. Kita doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu bisa menjadi berbeda dengan dunia ini. Karena kami mengenal kebenaran akan Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat akan kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami bisa membeli komitmen yang baik, yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa saling mengampuni, saling memaafkan Tuhan. Ajar kami untuk bisa menerima teguran Tuhan. Ajar kami untuk mempercayai kami punya respon yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sebuah lagu yang sangat memberkati saya. Waktu saya ngalamin masa-masa susah. Waktu saya di dalam proses kehidupan. Lagu ini sangat memberkati saya. Sehingga saya bisa bangkit lagi. Sehingga saya bisa tahu bahwa masih ada Tuhan menjadi penolong yang setia bagi hidup saya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita walau hanya 1 detik pun saja teman-teman. Karena Dia Bapa yang setia. Dia Allah yang dekat dengan kita lebih dari siapapun. Bahkan dari lebih orang yang terdekat dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Apapun kondisimu saat hari ini, kami nggak ada yang tahu.
Tapi percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memulihkan kehidupan kita saat hari ini. Kuncinya satu, datang sama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, saat badai, percaya masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan bagi hidup kita. Masih ada. Di saat semua jalan terasa tertutup, saat semua jalan tertutup, oh Yesus, tiada yang sanggup menolong. Saat akhir, percaya masih ada Tuhan bagi hidup kita. Terima kasih Yesus. Menolongku, Tuhan jalan penghibur, Tuhan jalan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan, menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi penolong yang setia bagi kami. Terima kasih. Tuhan jalan, penghibur, penghibur kami. Engkau Bapa-Ku selalu menyertai hidupku, Kau Bapa. Mari dengan imanmu, dengan keyakinanmu, katakan penolongku hanyalah. Ini iman kami Bapa, bahwa Engkau sumber penolong kami Tuhan. Terima kasih ya Yesus, menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku, oh penolongku, penolongku hanyalah diri, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku, Kau Bapa, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus. Mari hampiri Tuhan malam hari ini secara pribadi. Apapun kondisimu malam hari ini, apapun pergumulanmu malam hari ini, mari datang sama Tuhan. Mari cerita sama Tuhan. Mari ungkapkan sama Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan. Hanya Roh Kudus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan kehidupan kita malam hari ini. Kuncinya cuma satu. Mari datang sama Tuhan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Apapun keberadaanmu malam hari ini, jangan pernah malu sama datang sama Tuhan. Karena Dia Bapa yang setia, Dia penolong yang setia bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Saya mengundang dengan kasih Bapak Pendeta Yohanes Sirait untuk membawa kita dalam doa malam hari ini. Untuk berdoa buat generasi muda malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Yesus. Mari kita semua pejamkan mata kita. Terima kasih ya Yesus. Jangan pedulikan kiri kananmu. Ya Tuhan. Ya Rahmat. Kita diberkati luar biasa pada malam hari ini. Dan saya mau menyampaikan kepada rekan-rekan muda bahwa dari semua yang kita dengar malam ini, pesannya jelas. Menjadi Kristen bukanlah proses mendapatkan sesuatu, tetapi menjadi sesuatu. Diberkati Tuhan bukanlah proses mendapatkan sesuatu, tapi menjadi sesuatu. Yaitu apa? Menjadi serupa dengan gambarannya. Ya Yesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Aku berdoa buat semua anak mudamu di tempat ini. Mereka yang bergumul dengan hidupnya, mereka yang bergumul dengan identitasnya, mereka yang bergumul dengan pergaulannya. Ya Yesus. Hari ini Tuhan nyatakan kepada mereka bahwa mereka adalah ciptaan yang indah di matamu. Ya Yesus, terima kasih. Dan Engkau buat mereka begitu spesial. Karena mau berdoa, berkatilah mereka Tuhan. Berkatilah mereka, teguhkanlah hati mereka. Teguhkanlah keyakinan mereka. Bahwa mereka adalah anak-anak-Mu. Bahwa mereka adalah ciptaan yang baru. Kamu berdoa seluruh kehidupan mereka yang lama mereka tinggalkan. Dan mereka menjadi ciptaan baru. Menjadi pemuda yang berbeda, menjadi siswa yang berbeda, menjadi pelajar yang berbeda. Karena sesungguhnya mereka berbeda dari dunia ini. Sebab mereka bukanlah dari dunia tetapi dari atas. Berkatilah mereka. Sehingga mereka menjadi orang yang mengubahkan dimanapun mereka ada. Sebagaimana Engkau mengubahkan keadaan, demikianlah mereka dimanapun berada menjadi siswa yang mengubahkan keadaan. Menjadi mahasiswa mengubahkan keadaan. Menjadi anak muda yang mengubahkan keadaan mereka. Di mana mereka ada, Tuhan ada. Di mana mereka ada, berkat Tuhan dinyatakan. Berkatilah mereka Tuhan. Semua kami sudah selesai berbicara, hamba-hambamu yang Kau utus hari ini berbicara dengan jelas kepada kami menyampaikan suara-Mu. Dan biarlah pesan ini ada dalam setiap hati anak-anak-Mu ini. Bukan hanya malam ini saja, tapi sepanjang hidup mereka. Sehingga Tuhan berkati mereka menjadi pemuda yang tangguh, yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan semua godaan. Dan muncul bukan hanya menjadi pemenang, tapi bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Masa muda kami ingin pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Karena masa muda yang Tuhan berikan kepada kami menjadi milik Tuhan. Kami ingin memancarkan, mewujudkan Kristus hidup di dalam hidup kami. Kami tidak lagi mempergunakan hidup kami dengan sia-sia. Tetapi kami mau mempergunakan hidup masa muda kami untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu pakai setiap anak-anak muda melalui hidup kami di tempat di mana kami berada. Engkau yang menggerakkan dan Engkau yang akan bangkitkan anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan dan mempergunakan hidupnya untuk mempermuliakan dan
bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap anak-anak muda yang malam hari ini sudah hadir, bahkan setiap panitia yang sudah mengisi acara dan Departemen Pemuda dan Anak khususnya di Jakarta, DKI Jakarta, Tuhan yang akan memakai mereka untuk terus menggerakkan atau membangkitkan anak-anak muda di Jakarta ini untuk terus maju dan bahkan bertumbuh dewasa dan bahkan menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kami. Karena itu Bapa, Engkau sudah bekerja di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang akan terus memberkati dan menyertai kami. Bahkan ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang berjalan kaki maupun yang menaiki kendaraan, penyertaan Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami mau tetap berkomitmen untuk mempergunakan masa muda kami bukan menjadi pembuat masalah, tetapi pembuat sejarah. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan mengarahkannya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyatakan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan pimpinan yang sempurna dari kuat kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati katakan, amin. Selamat malam Tuhan.